Halo guys, halo guys, halo guys. Pernah nggak sih kalian melihat ada orang lain yang melakukan perilaku main hakim sendiri? Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan perilaku tersebut? Karena biasanya orang yang melakukan main hakim sendiri hanya percaya dengan omongan orang lain daripada apa yang terjadi sebenarnya. Dan seringkali juga korban dari perilaku main hakim sendiri mendapatkan balasan yang parah dibandingkan perbuatan yang dilakukannya. Tapi bagaimana jika kita balik? Kejadian aslinya sudah seperti itu, tapi balasan yang didapat oleh si pelaku tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Apakah boleh kita melakukan perilaku main hakim sendiri? Nah, sama nih dengan cerita yang akan aku bahas kali ini, tentang seorang wanita yang melakukan main hakim sendiri kepada pelaku kematian anaknya. Bagaimana cerita selengkapnya? Yuk kita bahas. Pada tanggal 3 Juni tahun 1950, di kota Sarster, Jerman sana, lahirlah seorang anak perempuan yang diberi nama Mariani Bahmier. Sayangnya, Mariani ini lahir di kalangan keluarga yang tidak harmonis, di mana kedua orang tuanya suka bertengkar yang berakhir pada perceraian keduanya. Ketika kedua orang tuanya ini bercerai, Mariani dibesarkan seorang diri oleh ayahnya yang merupakan mantan dari pasukan elit Nazi. Sedangkan ibunya memilih untuk menikah dengan pria lain. Dibesarkan oleh sang ayah membuat Mariani ini bebas melakukan apa saja tanpa larangan, termasuk bergaul dengan lawan jenisnya. Hal itu membuat Mariani ini hamil anak pertamanya di usianya yang masih 16 tahun. Setelah melahirkan, Mariani ini memutuskan untuk memberikan anaknya tersebut diadopsi oleh orang lain. Alasannya karena saat itu Mariani belum siap untuk mengurus anaknya. Hingga memasuki umurnya yang ke-18 tahun, Mariani mulai lagi menjalin asmara dengan seorang pria yang berujung pada kehamilan keduanya. Kejadian sama pun terulang lagi setelah melahirkan. Mariani ini memutuskan untuk memberikan anaknya diadopsi oleh orang lain. Tapi sebelum melahirkan, Mariani ini mendapatkan sebuah perlakuan yang tidak mengenakan nih guys, yaitu dia sempat mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria. Setelah itu yang terjadi adalah Mariani kembali hidup bebas hingga pada tahun 1975, di umurnya yang ke-25 tahun, Mariani hamil anak ketiganya. Berbeda dengan anak-anaknya sebelumnya, di sini Mariani bertekad untuk membesarkan anaknya tersebut. Setelah kelahiran anaknya yang dia beri nama Anna tersebut, Mariani pun menjalankan sebuah operasi tubektomi agar dirinya tidak bisa hamil lagi. Jadi bisa dibilang Anna adalah anak terakhir dari si Mariani. Tapi tentunya kalian tahu nih guys, kalau membesarkan seorang anak adalah pekerjaan yang tidak mudah, apalagi dia adalah seorang single parent. Tapi tekad kuat untuk membesarkan anaknya seorang diri membuat Mariani ini rela bekerja apa saja untuk menghasilkan uang. Waktu itu Mariani bekerja sebagai pengelola pub yang membuatnya jarang berada di rumah. Tahun demi tahun pun berlalu hingga si Anna ini berumur 7 tahun. Nah, di umurnya saat itu, Anna ini menjadi anak yang susah mengontrol emosinya apabila jika hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Kejadian besar pun terjadi di hidup Mariani yang sebenarnya dia bukan orang siapa-siapa, menjadi orang yang sangat dikenal oleh seluruh dunia. Pada tanggal 5 Mei tahun 1980, Mariani dan Anna ini bertengkar hebat. Setelah bertengkar dengan ibunya, Anna ini memilih untuk berangkat ke sekolah karena hari itu memang ada jadwal sekolahnya. Setelah jam pulang, Mariani ini menjadi bingung kok anaknya tidak pulang-pulang ke rumah. Tapi saat itu dia masih berbaik sangka, mungkin anaknya masih kesal padanya dan memilih untuk bermain-main dengan temannya. Akhirnya Mariani pun memutuskan untuk melanjutkan aktivitasnya. Sekian lama menunggu, yang ditunggu ternyata tidak kunjung-kunjung pulang. Kekhawatiran Mariani pun berubah menjadi kepanikan setelah dia mendapatkan sebuah informasi yang mengejutkan.
Dia diberitahu kalau telah ditemukan jasad anak kecil di tepi kanal sungai, di mana jasad tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah jasad anaknya, yaitu Anna. Mendengar kabar itu tentunya mengguncang mental Mariani, ditambah lagi penyesalan dari dirinya karena adanya pertengkaran dengan anaknya di hari terakhirnya. Setelah penemuan jasad tersebut, Mariani pun meminta kepada pihak berwajib untuk mencari pelaku pembunuhan anaknya. Setelah melakukan olah TKP, polisi sama sekali tidak menemukan hal yang mencurigakan yang mengarah kepada pelaku pembunuhan. Tapi tentunya hal tersebut tidak membuat polisi menyerah terhadap kasus tersebut. Hingga suatu hari, polisi mendapatkan panggilan telepon dari saksi yang melihat kejadian pembunuhan tersebut. Saksi pembunuhan tersebut adalah seorang wanita yang ternyata adalah seorang tunangan dari pelaku pembunuhan itu. Saya tahu, Pak, siapa yang melakukan pembunuhan terhadap Anna. Dia adalah tunangan saya, Klaus Grabowski. Klaus Grabowski adalah seorang tukang daging yang berumur 35 tahun. Dia adalah tetangga Mariani di Lübeck, Jerman Barat. Di hari kejadian, dia melihat Anna ini tengah berjalan sendiri menuju rumah temannya. Jadi saat itu, Anna ini ingin membolos sekolah gara-gara bertengkar dengan ibunya. Melihat Anna ini berjalan sendirian, timbullah niat buruk dari si Klaus ini untuk menculik Anna dan menyekap di rumahnya. Awalnya Klaus ini mengatakan kalau dia tidak ada niat sama sekali untuk menghabisi nyawa Anna. Tapi semua berubah ketika Anna ini meminta uang kepada Klaus dan mengancamnya akan melaporkan tindakan Klaus tersebut kepada ibunya kalau Anna ini telah dilecehkan. Mendengar ancaman dari seorang anak kecil membuat emosi Klaus ini terpancing. Dia lalu mengambil stoking dan mencekik Anna hingga kehabisan napas. Setelah meninggal, dia pun memasukkan jasad Anna ini ke dalam kardus, lalu menguburnya di tepi kanal sungai, tempat di mana Anna ini ditemukan. Persidangan kasus ini dimulai pada tanggal 4 Maret 1981. Namun sayangnya, dalam persidangan tersebut, Klaus menentang tentang tuduhan yang menyatakan kalau dia telah melecehkan Anna. Selain itu, pengacaranya mengatakan kalau Klaus ini pernah dikebiri pada tahun 1976 yang membuatnya mengalami ketidakseimbangan hormon sehingga dia ini mudah sekali tersulut emosinya. Mariani yang terpukul atas kematian anaknya tersebut tentunya selalu datang di persidangan anaknya. Setelah dia mendengar pernyataan dari Klaus, si Mariani ini merasa kalau si Klaus ini sama sekali tidak menyesali perbuatannya dan justru menyebarkan berita yang tidak baik tentang anaknya. Selain itu, Mariani juga merasa kalau hukum tidak berpihak kepada anaknya. Hingga di hari ketiga persidangan, Mariani ini datang kembali. Tapi di persidangan kali ini, Mariani telah menyiapkan sesuatu yang membuatnya dikenal oleh seluruh orang di dunia tentang aksi nekatnya. Waktu itu, tanpa sepengetahuan orang-orang, Mariani mengantongi sebuah pistol Beretta masuk ke dalam ruang sidang. Ketika semua orang siap untuk persidangan, Mariani pun masuk dan berhenti sejenak. Lalu dia mengeluarkan pistol yang dikantonginya dan menembakkannya ke arah Klaus Grabowski sebanyak 7 kali. Tembakan yang diluncurkannya tersebut berhasil membuat Klaus Grabowski mati di tempat. Dari perbuatannya tersebut, Mariani dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun pada tahun 1983, tapi dia dibebaskan secara bersyarat pada tahun 1985. Ketika Mariani ditanya tentang alasan mengapa dia main hakim sendiri, Mariani ini menjawab kalau dia tidak mau Klaus ini tetap hidup dan menyebarkan fitnah terhadap anaknya. Dari cerita ini saya teringat kembali tentang omongan orang yang mengatakan kalau kamu bersalah cukup meminta maaf. Kau tidak perlu menjelaskan apa alasan dari kesalahan tersebut, cukup meminta maaf saja. Seandainya si Klaus ini menyesali perbuatannya, mungkin Klaus ini bisa berumur panjang. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like dan subscribe kalau kalian mau, terserah. See you on the next story. Bye bye.